Halo pemirsa Wasam TV, kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya kembali hadir di layar kaca Anda dalam program Kampuspedia. Nah kali ini tentunya saya nggak sendirian. Kali ini saya bersama dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa. Dan bagi Anda nih pemirsa Wasam TV, kali ini kita akan ngebahas satu topik yang luar biasa dekat dengan kita karena kita saat ini sedang ada di masa-masa Pilkada Serentak 2024. Dan tentunya tema obrolan kita di episode kali ini adalah efektivitas peran polisi RW menjaga Kamtibmas dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Dan sudah bersama dengan Pandu di kesempatan yang luar biasa. Ini yang pertama ada Dr. Muhammad Junaidi, SHIMH, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Dan tentunya nggak sendirian, ini juga ada Bribka Purnomo Budi Setiawan, STMM, selaku Polisi RW 02 Kelurahan Gabahan, Kota Semarang. Baik, begitu luar biasa. Ini obrolan kita di siang hari ini, untuk itu langsung kita tanyakan saja. Tema kita di siang hari ini begitu luar biasa, yaitu efektivitas peran polisi RW menjaga Kamtibmas dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Dan tentunya ini jadi headline di mana-mana. Pasalnya buat Anda yang belum tahu polisi RW itu apa, ini udah sempat berlalu lalang di tahun lalu, dari tahun lalu. Dan kali ini kita akan ulik lebih dalam tentang apa itu polisi RW. Oke, baik Pak Purnomo atau Mas Purnomo nih enaknya? Boleh, monggo, terserah Mas Pandu. Oke, Mas Purnomo, ini mungkin buat masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah, bisa dong dikasih sedikit info sebenarnya apa sih polisi RW itu? Mungkin banyak yang asing karena ya taunya polisi ya udah yang biasa ngatur lalu lintas ataupun mungkin Babin Kamtibmas dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Mas Pandu. Selamat siang pemirsa. Jadi polisi RW itu merupakan suatu penugasan bentuk terobosan daripada Bapak Kapolri dalam melalui Bapak Kabarkam secara nasional. Jadi mulai pertengahan tahun lalu 2023. Jadi polisi RW itu merupakan seorang polisi di mana selain dalam bidang tugasnya, jadi kita kan ada tugas operasional maupun tugas administrasi kan gitu kan. Jadi dibebankan penugasan juga melalui kewilayahan, yakni yang dinamakan dengan polisi RW, bertanggung jawab di masing-masing wilayah khususnya untuk RW. Okay. Nah yang menarik adalah polisi RW ini ditugaskan bagi anggota kepolisian yang rumahnya dekat dengan RW tertentu sehingga cakupan ketika ada permasalahan-permasalahan itu bisa cepat ditangani secara maksimal. Okay. Nah, terus kemudian di samping itu polisi RW ini juga memiliki kegiatan-kegiatan di mana memberikan aspirasi, menampung aspirasi, menjembatani keluhan-keluhan masyarakat baik pidana maupun sosial sehingga apa yang menjadi ujung daripada permasalahan ini bisa terselesaikan secara tuntas. Oke, berarti jangkauannya diperbesar lagi ya, atau mungkin dispesifikkan di RW gitu ya? Betul, di masing-masing RW ada satu orang polisi RW. Oke, baik. Ini bagi pemirsa yang ada di rumah, beruntunglah kalau di dekat rumahnya ada polisi juga ya, Mas. Betul. Bisa jadi itu ada polisi RW ya. Oke, nah sebenarnya apa yang jadi bedanya antara polisi RW dengan Babin Kamtibmas nih? Selama ini kan orang taunya, oh ya udah tiap kali ada acara ataupun mungkin ada kendala di lingkungan tempat tinggal itu biasanya larinya kan ke Babin Kamtibmas. Sebenarnya apa bedanya? Baik, Babin Kamtibmas dengan akronim Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Jadi artinya bahwa peran Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan. Kalau di Kota Semarang itu ada 177 kelurahan. Jadi ada definitif sejumlah satu kelurahan, satu orang Babin Kamtibmas. Okay. Sedangkan polisi RW ada sejumlah 1.518 RW yang ada di Kota Semarang. Sehingga itu juga definitif juga Mas Pandu dan juga pemirsa. Jadi 1.518 RW ada sejumlah 1.518 petugas kepolisian yang tersebar di masing-masing RW yang ada di Kota Semarang, termasuk saya Mas Pandu. Jadi saya ditugaskan di RW 02 Kelurahan Gabahan Semarang Tengah. Jadi seperti itu. Terus kemudian dalam aktualisasi pelaksanaan tugasnya kita bersinergi. Artinya ketika ada kejadian-kejadian yang ada di lingkungan masyarakat, polisi RW hanya sebatas permasalahan-permasalahan ringan. Artinya misalkan terjadi
penganiayaan sifatnya ringan atau pencurian sifatnya ringan, terus kemudian polisi hadir di tengah-tengah masyarakat dan tentunya polisi RW ini mengaktualisasikan yang namanya kegiatan Polmas. Ya, jadi Polmas itu pemulisan masyarakat di mana setiap bentuk-bentuk permasalahan yang ada di lingkungan itu harus melibatkan masyarakat dalam rangka untuk mencari solusi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan peran aktif masyarakat secara aktif dan juga proaktif secara berkelanjutan, tentu saja permasalahan-permasalahan itu bisa kita petakan secara menyeluruh. Nah, andai kata nanti ada permasalahan-permasalahan yang nantinya tidak bisa diselesaikan oleh polisi RW, nantinya kita di backup oleh Babin Kamtipmas. Nah, andai kata nanti jikalau ternyata pelapor ini kepingin secara formal ataupun melaporkan secara tindak lanjut, misalnya ada kejadian, ya monggo silahkan nanti langsung tidak lanjut ke polsek setempat. Seperti itu Mas Pandu. Berarti polseknya beriringan. Seperti itu. Saling bekerja sama Betul. untuk masyarakat juga ya nanti. Betul, yang ada di RW maupun di masing-masing kelurahan. Baik. Wah, luar biasa ternyata sistemnya sudah tersusun dengan sedemikian rupa berarti ya. Betul, Mas Pandu. Baik. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Kan tadi kan ada banyak sekali RW di Kota Semarang. Betul. Anggota kepolisian pun juga nggak sebanyak itu kalau suruh satu-satu gitu kan, ada satu di sini. Nah, sebenarnya apakah dengan kehadiran polisi RW, fungsi kepolisian ini masih diperlukan dengan sebegitu masifnya kan? Betul. Jadi kita mensikapi dengan mencari embrio atau pusat permasalahan. Jadi polisi RW ini mensikapi permasalahan dan ruang lingkup RW, artinya ruang lingkup di rukun warga, sehingga setiap bentuk aktivitas kita pemetaan, kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Yang menarik Mas Pandu maupun pemirsa, jadi polisi RW tidak hanya menangani terkait masalah pidana, dan juga menangani terkait masalah sosial. Nah, misalkan ada warga yang konflik akibat pembuangan sampah yang sembarangan misalnya, atau misalnya terjadi permasalahan dibutuhkan suatu jembatan misalnya terjadi sulit lah, atau misalnya kasusnya sosial adalah belum ada sarana-sarana untuk jembatan misalnya, terus kemudian untuk penyeberangan misalnya seperti itu. Nah, kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada dan juga masyarakat untuk bagaimana ini solusi konkretnya supaya permasalahan-permasalahan sosial maupun pidana ini bisa selesaikan secara tuntas. Seperti itu Mas Pandu. Wah, luar biasa ya. Berarti kisahnya ini banyak sekali dong ya, pengalaman jadi polisi RW ini. Nanti kita akan tanyakan juga nih yang bagian ini. Nah, bergeser ke Pak Jun nih. Nah, ini waktunya saya tanya Pak, izin Pak. Ini melihat atau menyikapi kehadiran polisi RW di masyarakat. Tentunya tadi dengan segala sistem yang sudah dibuat gitu. Dari sisi pengamat hukum Pak, bagaimana melihat program polisi RW ini hadir di masyarakat? Apakah memang dinilai urgensinya urgent itu atau gimana? Iya, jadi yang pertama kali tentunya saya apresiasi yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Purnomo ya. Jadi beliau itu merupakan polisi cerdas, luar biasa, hebat, semua lengkap semua. Tapi kalau ini nggak muncul penderitaannya ya, karena penderitaannya itu adalah pengabdian terhadap negara beliau. Jadi saya melihat memang kalau kita lihat undang-undang kepolisian itu merupakan alat daripada penegak hukum seperti itu. Kata-kata alat penegak hukum berarti otomatis ketika dia alat penegak hukum, maka penegakan hukum itu adalah perubahan hukum. Jadi kalau kemudian saya ingat apa yang disampaikan oleh Mukhtar Kussumaatmadja ya, law is a tool of social engineering. Hukum itu adalah sebagai alat perubahan masyarakat. Ya. Pertanyaannya kemudian kalau kita munculkan kembali konsep polisi RW yang disampaikan oleh Mas Purnomo tadi. Jadi kalau kemudian dikatakan polisi RW ini menjadi bagian yang ada dalam masyarakat, maka tujuan inti daripada polisi RW itu adalah merupakan perubahan yang ada dalam masyarakat. Itu sudah fungsi daripada penegakan hukum sebenarnya. Kalau kita katakan logika yang terakhir yang disampaikan Saudara Purnomo tadi kan agak lucu ya. Ini ada jembatan yang rusak, polisi kok ikut-ikut bangun jembatan, ngapain gitu kan? Ya, bukan kaitannya bangun jembatan, nggak mungkin polisi bawa kemudian slender kayak gitu atau apa aja, jadi lucu jadinya. Tapi bagaimana mengkomunikasikan, mengkombinasikan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu. Karena alat negara konsepnya di situ. Maka kalau kemudian hari ini kalau kita lihat ya, kenyataannya memang yang paling dekat
terhadap masyarakat itu diantaranya adalah kepolisian. Terlepas kemudian ya naik turunnya itu pasti ada itu. Tapi kalau kemudian kita cari ada masalah, carinya polisi terlebih dahulu. Nah, ketika polisi ada di sekitar kita, masyarakat seperti itu, kalau kesah masyarakat itu bisa tersampaikan. Dan ketika polisi itu kemudian sudah ada pada posisi yang kemudian tepat, yaitu kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, ini menjadi bagian terpenting bahwa negara kita itu ada untuk kepentingan masyarakat. Karena polisi tadi saya sampaikan, dia adalah alat negara, alat menegakkan hukum, dan alat perubahan sosial. Oke, baik. Oke, alat perubahan sosial. Berarti memang fungsinya di sini sudah tepat sekali disasarkan ke lingkup terkecil yaitu RW gitu ya, Pak. Oke. Oke, baik. Nah, ini kalau melihat tadi tugasnya ada banyak. Kalau disuruh ngelis nih, Mas. Sebenarnya tugasnya polisi RW itu ngapain aja sih? Apakah ikut juga ngecek jentik nyamuk atau gimana gitu? Boleh dong dikasih insight dong? Boleh. Tugas polisi RW cukup luas, Mas Pandu. Tetapi yang paling inti ada yang pertama, kita harus mengenal tentang tempat-tempat binaan kita. Misal sebagai contoh, saya ditugaskan oleh pimpinan sebagai petugas polisi RW di 02 RW 02 Kelurahan Gaban, Semarang Tengah. Jadi saya mencoba untuk menginventarisir, memetakan potensi-potensi apa yang kerawanan apa, kamtipmas apa yang di lingkungan RW 02. Oke. Nah, tentu saja kami harus mengenal kepada warga masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kemudian kita memetakan apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang seyogianya menjadi konflik yang ada dengan warga. Nah, setelah itu kita melakukan kolaborasi, kita menggunakan ataupun kita melaksanakan rapat seperti itu, kegiatan-kegiatan RW kita ikut andil, menyampaikan apa sih sebenarnya solusi konkretnya ketika ada permasalahan-permasalahan di lingkungan warga. Nah, sehingga ketika muncul permasalahan, ketika kita menawarkan solusi dari warga bisa menerima, kita gayung bersambut. Artinya polisi tidak bisa bekerja sendirian, Mas Pandu. Tentu saja perlu support dari warga masyarakat. Yang menarik adalah, alhamdulillah di Kota Semarang ini, apapun bentuk potensi-potensi kerawanan bentuk apapun itu langsung bisa kita eksekusi. Oleh stakeholder maupun warga sekitar yang ada bersama-sama. Yang lebih menarik adalah bahwa kesan aman itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kita pemberdayaan aktivitas masyarakat. Kita membentuk komunitas sadar lingkungan. Terus artinya kita juga mensosialisasikan jangan buang sampah sembarangan, pakai banjir misalnya. Kita mendukung program pemerintah terkait stunting, kurang gizi, kita seperti apa, buat apa. Terus kemudian kita memetakan juga bagaimana kemudian terjadi permasalahan-permasalahan ringan, misalkan terjadi premanisme, misalkan anak-anak terlantar, kemudian anak-anak yang putus sekolah, itu apa sih yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu, Mas Pandu. Jadi kalau kita bicara tugas di lapangan, sebenarnya secara global, yang pertama menginventarisir permasalahan, terus kemudian yang kedua kita mengenal daripada tokoh-tokoh yang ada di lingkungan, kemudian ini yang ketiga adalah apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita pendekat ke masyarakat, kita bisa diterima baik oleh masyarakat tersebut. Itu, Mas Pandu. Bisa diterima baik oleh masyarakat. Betul, Mas Pandu. Luar biasa. Tapi sejauh ini nih, Mas, secara singkat aja, kalau disuruh menjabarkan, memberikan impresi, sejauh ini Mas Purnomo sebagai polisi RW, seneng banget nggak? Atau dari 1 sampai 10 kasih poin deh. Boleh, 10, Mas Pandu. Seneng banget ya? Enjoy dengan tugasnya ya? Iya, Mas. Oke, siap. Nah, kita akan ulik lebih dalam kira-kira seberapa enjoy Mas Purnomo dan juga tugas-tugas dari seorang polisi RW di masa Pilkada 2024 ini. Bagi Anda pemirsa WSM TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Baik pemirsa WSM TV, masih bersama saya Pandu Chandra dan tentunya masih di Kampuspedia. Nah, tadi udah dijelaskan sedikit, di-spill sedikit tentang apa itu polisi RW bagi Anda yang selama ini belum tahu apa itu polisi RW. Ternyata kehadirannya ini dirasa sangat membantu sekali
dalam menjawab nih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kali ini masih berhubungan dengan Pilkada 2024. Ini jadi kontestasi politik yang ajangnya ini selalu ditunggu-tunggu atau pesta ini selalu ditunggu-tunggu tiap 5 tahun sekali. Dan banyak sekali masyarakat yang menaruh perhatian lebih ketika pilkada ataupun pemilu ini berlangsung. Nah, kita akan tanyakan nih ke Mas Purnomo, kehadiran polisi RW nih Mas di masa kontestasi politik seperti ini. Sebenarnya peran yang paling krusial ditunjukkan polisi RW ini seperti apa Mas? Baik, terima kasih Mas Pandu dan juga pemirsa. Jadi polisi RW ini harus memberikan ketenangan kepada masyarakat. Artinya kita tahu tahun 2024 merupakan pesta demokrasi, tahun politik. Yes. Menarik sehingga bagaimana memilih calon pemimpin yang ideal. Nah, kemudian kita memberikan kepada masyarakat, mengajak. Jadi beda pilihan itu hal yang biasa. Oke. Menang kalah itu hal yang biasa. Artinya siapapun yang jadi seorang pemimpin, kita 5 tahun ke depan, kita nanti tetap menjadi masyarakat atau kita tetap menjadi rakyat, kan begitu. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita mendorong warga masyarakat yang ada di lingkungan untuk berperan aktif. Yang pertama tidak golput, terus kemudian tetap berhati-hati dan waspada bagaimana riak-riak nanti potensi kerawanan pemicu konflik nanti akan beredar atau terpolarisasi secara masif. Jadi kita harus memberikan empowering kepada masyarakat, edukasi. Salah contoh ya ini yang pertama, harus bijak bermedia sosial. Oke. Terus kemudian konten-konten apapun bentuknya jangan langsung dipercaya, cari source atau cari sumbernya dulu. Kemudian yang paling menarik adalah ketika kita mendapatkan informasi, tentu saja seberapa penting kita menyebarluaskan informasi tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita menyebarluaskan, masyarakat menyebarluaskan justru menjadi bumerang, adanya pro dan kontra dengan masyarakat. Nah, kemudian kita juga menyuarakan, kita memasang himbauan-himbauan Mas Pandu, mulai dari stiker, kemudian MNT, baliho, kemudian yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kontestasi pesta demokrasi ini harus guyup, aman, bagaimana nilai-nilai toleransi itu harus dikedepankan. Karena kita cukup tahu Mas Pandu, dengan adanya media sosial ini yang sangat masif, sehingga intensitas ketika terjadi konflik itu langsung muaranya bisa sampai kemana-mana, kan gitu kan. Sehingga harapan kami, kita harus mempertahankan karakter bangsa yang sangat humanis, kemudian karakter bangsa yang nasionalis, Pancasilais gitu kan. Sehingga kultur ini harus kita pertahankan. Sayang sekali kalau harus dikotori oleh hal-hal yang sifatnya memecah belah bangsa kan gitu kan. Nah, kita hadir, terus kemudian beberapa diskusi publik di lingkungan kami, dan komitmen bersama bahwa apapun perbedaan yang ada di lingkungan, tentu saja kita menjunjung tinggi marwah bagaimana demokrasi ini berjalan. Oke, seperti itu Mas Pandu. Baik, wah luar biasa ya, berarti perannya jadi tambah lagi dong Mas ya. Oke, nah ini bergeser gitu ke Pak Jun. Saya pengen tanya Pak, ini ngelihat polisi RW ini tadi sudah disampaikan di segmen pertama tadi bahwa kehadiran polisi RW ini juga menjaga sinergitas antara polisi RW dengan Babin Kamtipmas gitu. Nah, bagaimana menurut kacamata Pak Jun melihat fenomena ini? Karena mungkin saja di masyarakat mungkin ada dalam tanda kutip terjadi kesan pemborosan, loh kan satu aja biasanya tiap daerah cukup, tapi ini harus ditambah di tiap RW gitu. Ya, jadi gini Mas Pandu, apa yang tadi disampaikan Mas Purnomo itu saya mencoba menganalisisnya terhadap jumlah penduduk. Di beberapa negara yang berkembang itu jumlah satu orang polisi itu kurang lebihnya dia dengan perbandingan dengan penduduk itu kurang lebihnya antara 5.000 itu sudah tidak cukup bagus seperti itu. Tapi kalau kemudian kondisi di Indonesia satu itu banding 40.000 kurang lebihnya. Jadi kalau bagaimana kemudian mampu menjaga ketertiban keamanan, ini suatu hal yang impossible sebenarnya. Kita bandingkan sajalah jumlah penduduk Indonesia sekarang dengan jumlah kepolisian, anggota polisi. Ini sangat tidak rasional seperti itu. Yang ada sebenarnya di RW-RW seperti polisi RW ini, itu mencoba kemudian menjadikan bahwa sistem yang ada di organisasi RW itu nanti, itu agak ter-pick up. Jadi tidak secara otomatis itu bisa mengatasi masalah, tapi mampu kemudian menjadi solusi soal perbandingan tadi. Jadi kalaupun kita mengatakan perbandingan tadi itu logikanya
negara agak sulit mengendalikan masyarakatnya. Karena fungsi negara itu adalah sebagai unsur pengendali. Jadi kalau kemudian kita katakan ya syarat-syarat menjadi negara, kita kembali kepada teori ilmu negara ya. Yang pertama ada penduduk, ada pemerintahan seperti itu. Tugas daripada masyarakat dan penduduk itu, masyarakat atau penduduk itu kemudian memberikan delegasi kepada negara untuk mengamankan. Nah, tugas mengamankan itu harusnya selaras jumlahnya. Jadi yang diamankan yang dengan mengamankan itu jumlahnya harus sebanding. Kalau tidak sebanding, bagaimana resiko negara nanti dalam rangka melakukan pengamanan? Maka kemudian ada solusi alternatif daripada polisi RW. Logika lain kemudian yang bisa dikembangkan kaitannya polisi RW itu bagaimana? Kita melihat bahwa selama ini masalah problematika di Indonesia itu luar biasa sekali. Saya bayangkan ya, seorang anggota polisi Bribka Purnomo seperti itu, ya, beliau itu kemudian menjaga satu RW, ya. Apakah kemudian mampu melihat daripada perspektif itu kemudian bisa terkendali? Belum tentu. Karena yang dihadapi itu segmentasi masyarakat kita itu luar biasa sekali kemajemukannya. Kita beda perbandingannya di Amerika Serikat ya, jauh-jauh di Amerika Serikat. Meskipun kita nggak pernah ke sana. Ya. Di Amerika Serikat itu perbedaannya ada di Amerika Serikat itu cuma ada perbedaan, yaitu kulit hitam, kulit putih. Sampai sekarang masalah rasional ras itu kemudian belum selesai di sana. Di Indonesia, polisi kita saya katakan luar biasa sekali. Apalagi dengan konsep polisi RW itu. Perbandingan kita itu kulit aja sudah perbedaan luar biasa sekali. Hitam, putih, ya, kuning, gitu. sawo matang seperti itu ya. Itu kan luar biasa sekali kalau dinamika yang ada. Tapi itu mampu kita selesaikan. Salah satunya ya kita pakai konsep polisi RW ini. Apalagi kita menghadapi perbedaan dengan saat ini pilkada. Pilkada itu kan kalau kita logikakan ya, masalah pilkada itu bukan kemudian ketegangan politik, ya, politik uang seperti itu. Ya, siapa yang nanti? Apakah kemudian hanya Bawaslu, KPU yang bisa menyelesaikannya? Dia bisa menyelesaikannya tokoh-tokoh yang kemudian dianggap dekat dengan masyarakat, contohnya para kiai. Kalau selama ini polisi dianggap yang dekat dengan masyarakat, ini menjadi bagian untuk kita lihat sebagai stabilitator. Kepolisian itu bukan hanya bagian sebatas polisi RW juga, dia nanti bisa berkoordinasi karena kemudian di dalam kerangka konsep penyelenggaraan pemilu itu ada namanya sentra gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ada kemudian Bawaslu di situ, ada kejaksaan, ada kepolisian di situ. Itu kan dalam rangka konteks kemudian kita mengamankan nanti supaya pilkada nantinya adalah berkualitas. Oke, nah ini tadi menarik sekali, menimbulkan pilkada yang berkualitas. Dengan tadi sebanyak itu tugas yang diemban seorang polisi RW di masa pilkada ini. Nah, masih saya ingin tanyakan ke Pak Jun terkait dengan kemungkinan yang akan terjadi. Ada beberapa tanggapan dari masyarakat terkait hal itu. Apakah mungkin dengan adanya polisi RW ini akan juga dalam tanda kutip menjadi alat politik? Ya, saya rasa gini ya. Salah satu ketika Mas Bribka Purnomo itu disumpah, maka sumpahnya itu adalah sumpah setia terhadap negara, bukan setia terhadap kekuasaan. Ya kan? Kalau kemudian ada anggota kepolisian yang seperti itu, ya itu oknum lah, kita katakan demikian. Karena tidak ada manusia yang kemudian sempurna. Setiap profesi itu pasti ada oknumnya, oknum dosen, ya kan? Oknum mahasiswa, ya kan gitu, ya kan? Oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim seperti itu. Gak ada yang kemudian sempurna konteksnya. Tapi kalau kemudian kita bicara soal perspektif, apakah kemudian kepolisian akan netral? Ya, kita tuntutan undang-undang harus netral. Kalau sampai tidak netral, jadi tidak berbicara soal menang atau kalah, dia akan bicara soal ke depan. Dia mempertaruhkan lembaga kepolisian itu kan lebih luar biasa sekali dampaknya. Jadi kemudian konsepnya ya netral nggak netral, wajib netral, undang-undang bicara seperti itu. Dan itu kemudian harus dibuktikan oleh kepolisian. Dan dari ini kemudian argumentasi Mas Purnomo tadi sudah lengkap semua, bahwa perspektif kepolisian adalah menjaga stabilitas, perspektif kepolisian hadir untuk masyarakat. Ini kan kemudian kalau hadir untuk masyarakat, nggak mungkin kemudian dia nggak netral, harus netral. Kalau kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai polisi RW tapi tidak netral, itu malah sumber bencana nanti malah seperti itu. Jadi prinsipnya yang kemudian harus dikatakan bahwa polisi itu kalau kemudian sebagai polisi RW harus mengedepankan kepentingan daripada masyarakat. Dan itu kemudian paling tidak ya selama ini kita lihat kepolisian di tingkat polisi RW ya posisinya di sana dia harus mengawal itu semua. Jangan sampai kemudian dia terindikasi dan lain sebagainya.
Oke, baik. Berarti netralitas itu harus terus dijaga ya Mas ya? Betul. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, di masa pilkada ini tadi dengan sederet tugas, pernah nggak sih Mas ketemu yang terjadi nih di lapangan kayak gini di musim-musim pilkada? Boleh dong dibagikan ceritanya buat pemirsa WSM TV ini? Boleh. Mas Pandu dan juga pemirsa, perbedaannya itu hal yang lumrah Mas Pandu. Jadi kita itu sebagai polisi sudah disumpah, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di pasal 28 ayat 1, di mana polisi itu harus netral dan tidak boleh melakukan politik praktis. Nah, kajian tersebut kemudian kita sampaikan kepada masyarakat dalam rangka menjaga kondusif Kamtibmas. Dan sampai sama beliau Bapak Junaidi bahwa kita di lapangan ketika tidak netral, maka yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan. Nah, catatan-catatan sehingga warga masyarakat silakan melaporkan apabila terjadi atau dari anggota kepolisian tanda kutip melakukan tidak netral atau memihak sebelah lain sebagainya, monggo. Juga pelaporan juga pimpinan juga seluas-luasnya memberikan memberikan ruang. Nah, dalam hal ini di lapangan kami ingin bercerita Mas Pandu. Jadi terkait masalah pilkada, konflik lain sebagainya, kita sudah memetakan Mas Pandu. Kemudian kita memberikan motivasi bahwasannya silahkan melakukan tindakan-tindakan dengan catatan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kita berikan edukasi terlebih dahulu. Nah, sehingga dalam hal ini kita melakukan pemasangan MMT yang sifatnya himbauan. Yang pertama adalah ciptakan pemilu damai. Yang kedua, beda pilihan hal yang biasa, tetapi utamakan rasa aman dan nyaman itu yang utama kan gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya menang dan kalah hal yang biasa. Namun yang terpenting kegujuban itu harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Seperti itu artinya ciptakan lingkungan kita dengan memperhatikan kearifan lokal supaya warga masyarakat ini memiliki peran. Kalaupun pengalaman kita bagaimana menjaga Kamtibmas ada Mas Pandu. Jadi waktu itu ada permasalahan di lingkungan kami bertahun-tahun itu tidak selesai. Jadi Mas Pandu, pemirsa dan juga Pak Junaidi kalau misalnya melintas di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Jalan Wat Gandul itu ada water barrier yang kemudian agak menyimpang ke jalan. Nah, itu merupakan suatu inovasi kami bersama warga waktu itu ketika kami belum ditugaskan. Ketika kita ditugaskan kan sudah sampaikan di awal kita menginventarisir permasalahan. Nah, salah satu warga menyampaikan bahwa Pak polisi gitu kan, terus kemudian di situ banyak sekali preman-preman atau Pak Ogah. Nah, terus kemudian tempat tersebut digunakan untuk minum minuman keras. Terus kemudian Pak Ogah itu kalaupun tidak diberi maka dia akan berpotensi merusak kendaraan yang lewat. Nah, hal itu yang kemudian memicu kami untuk kita pelajari dulu bagaimana di lapangan itu seperti apa. Dan ternyata yang cukup mencengangkan adalah Pak Ogah itu kerjanya hampir sama dengan kepolisian, ada shift-shiftnya ternyata. Mulai dari 5, terus kemudian meningkat lagi sampai dengan yang paling maksimal itu 35 orang. Iya kan, sudah kami menghimbau tolong kalau pengen bekerja atau karena ada Pak ekonomi, kita sebagai mitra Kamtibmas kan gitu kan, silakan membantu tapi tidak boleh tanda kutip untuk meminta-minta gitu kan. Silakan membantu sifatnya sukarela. Tetapi justru mereka meminta uang dan digunakan untuk minuman keras dan nyampah di situ. Nah, akhirnya kami melakukan koordinasi dengan warga dan juga stakeholder dalam hal ini dinas sosial, terus kemudian dengan Disperkim, terus kemudian dengan dinas perhubungan maupun dari lalu lintas, kita membuat solusi bersama dengan water barrier yang sehingga dari arah Wat Gandul yang mau keluar ke Jalan Gajah Mada tidak perlu di stop dulu sama Pak Ogah ataupun dari kalau bahasa di sana itu namanya daplang Mas. Iya Mas Pandu, namanya daplang. Jadi mereka bisa langsung dan alhamdulillah sampai dengan hari ini solusi itu dapat terselesaikan, warga dapat menerima dan alhamdulillah inovasi ini terus berjalan dan memberikan dampak yang luar biasa positif bagi masyarakat tempat binaan kami Mas Pandu. Wah luar biasa ya. Mungkin buat pemirsa WSM TV yang mungkin belum tahu ya, di mana Wat Gandul itu biasanya ada di
depan SMK Teresiana, betul ya Mas Betul. Purnomo ya. Itu jadi emang di situ ada water barrier dan sekarang memang terasa lebih nyaman, lebih enak kalau belok dan menikmati perjalanan itu juga bisa nyaman banget gitu. Oke baik, nah terkait dengan suka duka yang dirasakan sebagai polisi RW nih Mas. Berarti udah berapa lama Mas jadi polisi RW? Saya mulai pertengahan 2023 sampai sekarang. Wah luar biasa, berarti udah lama banget ya. Ini pengalaman yang berbicara tadi ya. Oke, dari pengalaman itu ada nggak kisah lucu yang paling berkesan selama jadi polisi RW? Singkat aja. Baik, pengalaman jadi polisi RW yang pertama adalah ketika kita ditugaskan itu yang pertama loyalitas, dedikasi harus kita kedepankan sehingga apa yang kemudian kita hadir dengan tengah masyarakat, kemudian masyarakat bisa menerima keberadaan kita tanpa adanya tanda kutip melakukan perspektif atau artinya ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke. Nah ini cukup menarik Mas Pandu. Kenapa tuh? Jadi artinya di tempat kami itu dapat dikatakan Indonesia Mini Mas Pandu. Jadi berbagai macam agama, etnis yang ada di sana. Nah salah satu contohnya adalah yang cukup menarik adalah konflik antar warga waktu itu. Jadi ada warga yang kemudian membunyikan radio sangat kenceng, anak muda kan gitu kan. Nah kemudian yang satunya lagi seorang ibu-ibu komplain, telepon lah, polisi RW di mana gitu kan. Oke, terus kemudian saya hadir. Nah kemudian saya hadir, tentu saja saya tidak hadir sendirian, membantu saya dengan tokoh warga masyarakat yang itu, Pak RW saya hadirkan, Pak RT saya hadirkan, yuk sama-sama bagaimana solusi konkret ini bisa diterima kan gitu kan. Terus kemudian ternyata konfliknya sudah cukup lama, sudah 17 tahun. Udah gini ya. Seumuran saya kayaknya. Konflik sama, 17 tahun konflik yang sama. Oke. Dan kemudian akhirnya kita bisa melakukan sebagai fasilitator, mediator di situ. Kemudian kita sampaikan bahwa kalau pengen dengar kenceng-kenceng pakai headset saja. Gitu kan. Jadi tidak perlu terdengar oleh oleh masyarakat secara luas, cukup headset, kamu mau katakanlah mau berisik lah sebagainya ya cukup kamu saja gitu. Jangan orang lain ya gitu kan. Tidak semua suka dengan lagu yang sama gitu. Kecuali bisa request ya. Nanti ke radio aja kalau gitu ya. Boleh, kita buatkan surat kesepakatan, disaksikan oleh Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Alhamdulillah sampai dengan permasalahan 17 tahun sampai sekarang sudah terselesaikan. Wah luar biasa, itu tetangganya langsung pelong gitu kan. Oke, ternyata masalah 17 tahun bisa selesai di tangan polisi RW. Ini memang solutif sekali. Jadi buat pemirsa, kita masih ada dan masih akan bertemu lagi selepas jeda pariwara berikut. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampuspedia. Masih bersama kami tentunya di Kampuspedia dan ini masuk ke segmen terakhir nih. Bagi pemirsa WSM TV tadi sudah banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Mas Purnomo dan juga Pak Jun juga tentang apa itu polisi RW dan bagaimana sinergitas yang ditunjukkan oleh polisi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang damai dan nyaman juga nih. Nah ini kembali bahasan akan kita lanjutkan tentunya masih seputar Pilkada 2024. Nah, dalam menyambut pesta demokrasi ini, Mas, untuk polisi RW sendiri, sebenarnya menyambut Pilkada, persiapan apa aja sih yang dilakukan oleh polisi RW? Persiapan yang dilakukan tentu saja kita secara menyeluruh ya Mas Pandu, mulai tahapan-tahapan pemilu yang sudah diatur sesuai undang-undang. Tentu saja bagaimana pola-pola pengamanan itu harus memberikan rasa aman dan nyaman. Itu yang merupakan harga mutlak. Nah, terus kemudian dari kegiatan-kegiatan di lapangan, kami dari sudut pandang polisi RW sebagai pelaksana fungsi preemptif, tentu saja kita melakukan pencegahan-pencegahan. Bagaimana kemudian embrio-embrio maupun riak-riak potensi kerawanan menjelang pilkada ini harus kita antisipasi sejak dini. Dengan cara kita mendeteksi dulu, identifikasi dulu permasalahan pilkada apa saja kan gitu kan, tidak hanya terkait masalah beda pendapat, tentu saja bisa kejahatan. Kemudian konflik di lingkungan masyarakat itu salah satu bentuk bagaimana kondisivitas Kamtibmas itu tidak berjalan dengan baik.
bagaimana solusinya, kita petakan dulu masalahnya, kita ajak masyarakat bagaimana menciptakan solusinya, kemudian tepat sasaran, tepat guna, bagaimana kemudian apa menjadi solusi konkret itu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat di binaan kami di lingkungan RW. Nah, kemudian tadi sudah banyak panjang lebar sudah saya sampaikan, dan yang paling penting adalah bahwa pesta demokrasi ini harus berjalan dengan baik, berkualitas, aman, damai, bukan hanya bagi kelompok tertentu, tetapi secara menyeluruh. Karena kita bicara bukan soal kelompok, tetapi kita bagaimana memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa. Oke, wah luar biasa. Bukan hanya kepentingan kelompok, tapi kepentingan bersama memajukan bangsa nih. Wah, ini untuk Pak Jun nih. Nah, ini kan melihat hal ini banyak sekali Pak Jun. Tadi disampaikan banyak yang terlibat di dalam kontestasi pilkada ini sendiri. Sebenarnya dari sudut pandang seorang pakar hukum nih Pak, melihat fenomena ini. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai masyarakat menunjukkan peran kita untuk turut serta nih mensukseskan jalannya pilkada 2024 ini? Ya, yang pertama tentunya masalah stabilitas itu penting. Jadi polisi RW yang tadi disampaikan Mas Purnomo itu kan menjaga stabilitas. Maka dia humanis, ya, sama kayak Mas Purnomo kan ada nama lain. Ojek Pengkolan kan Mas Purnomo juga. Kan sama-sama humanis ya. Masuk. Sana kan humanis, senyumnya banyak. Ini kan nggak jauh kalah seperti itu kan. Jadi konteksnya itu kemudian menjaga stabilitas itu penting masyarakat yang kemudian dilakukan. Kemudian yang kedua bahwa hari ini kita menyambut satu bentuk pilkada yang kemudian masalah hukum itu banyak sekali numpuk seperti itu. Jadi headline-nya pokoknya iklannya paling banyak itu iklan hukum. Jadi orang mau apa, ini kemarin mahasiswa mau demo, itu kebijakan putusan MK dan lain sebagainya. Bertebarlah masalah hukum. Sampai orang-orang yang kadang-kala kemudian tidak paham hukum bicara soal komentar hukum gitu. Ya, saya sebagai orang yang dianggap tadi disampaikan katakan paham soal hukum, ya saya wajar-wajar aja, karena kemudian hukum yang berlaku di Indonesia itu kan berlaku untuk semuanya. Jadi kalau ada orang yang menganggap dia masyarakat mengomentari masalah hukum, ya sah-sah saja. Tapi catatan yang penting kembali yang tadi saya sampaikan, stabilitas itu harus dijaga. Jangan sampai gara-gara pilkada kemudian isu stabilitas itu, toh kemudian siapapun yang jadi di dalam pilkada itu, dia harus tetap mengikuti mekanisme yang ada dalam undang-undang. Nggak bisa tiba-tiba kemudian dia berkuasa, intimidasi masyarakat seperti itu, nggak bisa. Dan ketika kemudian seorang calon itu dia kemudian menjadi calon yang kemudian sah ditetapkan oleh KPU, ya, bahkan kalau kemudian putusan KPU penetapan calon itu yang jadi itu akan diuji di MK dan putusan MK dia tetap jadi, dia harus tetap wajib tunduk terhadap undang-undang seperti itu konteksnya, dan dia menjadi bagian daripada seluruh masyarakat Indonesia, bukan kemudian kelompok-kelompok tertentu. Jadi pikiran kita harus pikiran luas. Pilkada yang akan datang ini bagian daripada kontestasi politik, tapi masyarakat juga memberikan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, mendukung stabilitas politik itu menjadi paling utama bahkan kalau kemudian saya katakan, dan kemudian memberikan porsi kepada aparat penegak hukum, aparatur penyelenggara pemerintahan untuk tetap menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi satu hal yang terpenting. Dan jangan golput satu hal, dan yang kedua kemudian berikan hak pilih Anda, dan prinsipnya yang terakhir tentunya berikan sesuai dengan hati nurani tanpa harus kemudian dinilai dengan materi. Oh, luar biasa. Ini bisa dijadikan quote hari ini ya. Ini luar biasa, banyak banget pesan-pesan di dalam sana. Jangan golput, itu yang paling penting nih. Jangan sampai golput, karena satu suara dari kita itu menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Oke, nah ini di masa pilkada juga nih Mas Purnomo. Sudah menyiapkan diri belum dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Biasanya itu dari yang sudah-sudah masalah-masalah kayak beda pendapat politik, terus akhirnya satu rumah sampai ribut karena beda pilihan. Gitu tuh juga jadi ranah polisi RW juga nggak sih Mas? Betul. Jadi kita kembali lagi kita pelaksana fungsi preemptif, Mas Pandu dan juga pemirsa, kita melakukan pendidikan masyarakat terkait bagaimana solusi konkret kalaupun terjadi permasalahan yang rugi kita sendiri. Itu pertama. Ibarat rumah bangsa, alasnya adalah dasarnya ada Pancasila, kemudian tiangnya Undang-Undang Dasar 45, atapnya NKRI gitu kan, di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika. Satu rumah pasti banyak konflik, apalagi kita ngomong soal negara. Nah kemudian yang terpenting adalah bagaimana ketika tidak merasa berbeda, tetapi kita bisa menerima dengan lapang dada. Itu PR-nya.
Sehingga kita mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di lingkungan, yuk kita bareng-bareng. Polisi nggak bisa bekerja sendirian. Sinergitas perlu kita kedepankan dengan mengajak para tokoh-tokoh yang ada, mensosialisasikan secara masif, secara bersama-sama, baik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Tentu saja mengedukasi pola pikir masyarakat. Mau seperti apa bentuknya, mau rusak juga rusak kita sendiri. Masa rumah kita mau dirusak sendiri, kan sayang sekali kan. Alangkah indah kemudian jika rumah kita rawat, kita bersihkan dari hal-hal yang sifatnya merusak gitu kan, mulai dari politik identitas, hoax gitu kan, terus kemudian black campaign gitu kan, money politik dan lain sebagainya berhubungan dengan itu pasti kan muaranya hal seperti itu kan. Nah, sehingga ini memberikan suatu angin segar ketika masyarakat sudah komitmen bersama-sama melalui ungkapan gitu kan, karena saya rasa kelompok-kelompok nantinya yang dengan kita komitmen bersama, maka kita akan menggerus kelompok-kelompok itu yang dulunya besar akan semakin mengecil, karena tidak ada yang artinya dia memberikan suatu hal yang negatif tetapi ion positifnya lebih besar. Kan begitu kan. Nah, seperti itu Mas Pandu. Menginfluence gitu ya. Betul, tempatnya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pemetaan yang ada di lapangan nih Mas, saat ini kontestasi atau proses pilkada ini sudah berlangsung. Hingga kini biasanya kalau di lingkungan RW atau lingkungan masyarakat, masalah apa sih Mas yang paling sering dijumpai jelang pilkada ini? Ya, sama halnya masyarakatnya jumpai adalah yang pertama beda pendapat gitu kan, kemudian memasangkan atribut-atribut gitu kan, kemudian ada yang tidak terima lain sebagainya. Ya, kita memberikan edukasi sehingga bagaimana toleransi ini ada, kesepakatan dari warga seperti apa sih bentuknya. Kita kembalikan lagi ke lingkungan kita. Jadi tidak bisa kemudian polisi melakukan kebijakan terus kemudian dari masyarakat langsung bisa menerima, tidak bisa. Tetapi kita pelajari dulu apa sih kearifan lokal yang ada di situ. Terus kemudian kita cari solusi konkretnya. Andaikan nanti tidak ketemu ya kita rapatkan secara ruang lingkup lebih tinggi. Lingkungan RW tidak ketemu, kita ada kelurahan. Kelurahan tidak ketemu ada kecamatan. Kecamatan tidak ketemu kota. Seperti apa sih nanti solusi konkretnya? Seperti itu Mas Pandu. Jadi kita tetap optimis, tidak boleh pesimis. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kembali lagi bahwasanya pesta demokrasi yang ada itu bukan pesta politik kok. Artinya kita harus senantiasa bahagia. Jadi nggak boleh, namanya pesta masa bersedih Mas Pandu, gitu kan. Harus kita bahagia, mensukseskan, kita pesankan sama Bapak Junaidi juga sama, kita relevan juga sama. Artinya pemilu berkualitas itu tidak bisa tiba-tiba bicara, oh ini pemilu berkualitas, tidak bisa. Tapi dibangun dulu masyarakatnya, sarana prasarannya, sehingga apa yang kemudian menjadi cita-cita bangsa ini bisa terpenuhi. Seperti itu Mas Pandu. Wah, luar biasa. Nah, berarti kan ini tahapannya kalau tidak salah kurang 2 bulan ya Mas, 2 bulan lagi menjelang pencoblosan. Dari polisi RW sendiri, sudah ada belum Mas persiapan menjaga pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan keadaan yang aman, nyaman gitu kan, selain tadi disampaikan preventifnya yang harus dikerjakan. Ada tindakan lain yang dikerjakan saat ini? Tindakan sama Mas Pandu, jadi mulai preemptif pencegahan terus kemudian sampai dengan kita penindakan, nanti tergantung bagaimana porsi potensi Kaptimas yang ada di wilayah. Jadi misalkan kerawanan tempat kita misalkan ada konflik antar warga beda pendapat, oke bagaimana solusinya? Oh kita ambil tokoh-tokohnya nih, jadi komitmen bareng, yuk bagaimana Pak kalau misalnya nanti antar dua kelompok ini ternyata berseteru terus, nanti bagaimana wilayah Anda menjadi sorotan kan gitu kan, pasti nggak mau kan. Nah sehingga ini menjadi nilai tambah dan alhamdulillah di tempat kami walaupun banyak sekali perbedaan mulai agama, etnis dan sebagainya, itu mereka bisa menerima satu sama lain Mas Pandu. Jadi monggo di RW 02 yang menarik Mas Pandu, jadi tempat kita itu sesuai dengan apa menjadi diinstruksikan oleh pimpinan kami, itu menjadi lingkungan smart Mas Pandu. Apa itu? Jadi RT smart. Artinya semua RT yang ada di lingkungan RW di Kota Semarang itu tercover oleh CCTV. Kemudian bisa mendownload melalui aplikasi Libas. Jadi masyarakat yang kemudian membutuhkan bantuan kepolisian bisa langsung secara cepat dan akurat polisi langsung hadir memberikan solusi. Nah, siapa yang dihubungi masyarakat? Tentu saja yang pertama polisi RW, Babin Kamtibmas gitu kan, maupun petugas kepolisian yang tempat tinggalnya dekat dengan lingkungan di mana konflik itu berada. Sekali lagi bahwasanya perbedaan itu hal yang lupa, hal yang biasa. Tetapi bagaimana kemudian kita bergandengan tangan untuk menjadikan
perbedaan itu menjadi hal yang menyenangkan, tidak perlu untuk kita publis secara luas seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali. Berarti memang ini masyarakat bisa menjangkau keberadaan polisi dengan gampang ya. Terkhusus di Kota Semarang ini Betul. bisa gampang banget ya. Aplikasinya bisa di-download Mas Pandu melalui Android maupun App Store, melalui aplikasi Libas atau Polisi Hebat Semarang. Silakan. Oke, bisa cari aplikasi Libas gitu betul. ya di Android ataupun di iOS ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih Mas, sekaligus juga kita sampai di penghujung perjumpaan kita. Nanti monggo dari Pak Jun dan juga Mas Purnomo. Dalam menyambut jalannya pesta demokrasi atau Pilkada 2024. Berkaca dari Pilpres kemarin kan banyak sekali tensi politik yang tinggi dan juga di masyarakat pun juga beragam banget nih responnya. Kira-kira ada nggak pesan untuk menyambut jalannya Pilkada 2024 biar berlangsung dengan mantap gitu ya tentunya. Monggo dari Mas Purnomo. Baik, dari kami. Baik kepada pemirsa dan juga masyarakat Jawa Tengah dan juga Kota Semarang pada khususnya, kami menghimbau mengajak partisipasi aktif dalam masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi. Dan cukup menarik, ini pesta demokrasi ini merupakan pesta demokrasi kali pertama di Indonesia, sangat bersejarah. Jangan sampai nanti sejarah bangsa ini terkotori oleh hal-hal yang sifatnya merusak perpecahan, berpotensi merusak perpecahan. Kemudian yang kedua adalah mari kita bersama-sama mewaspadai hal-hal sifatnya melalui media sosial, terutama politik identitas, money politik, lain sebagainya. Silahkan untuk berbondong-bondong pada tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk pilihan, memberikan hak pilih Anda masing-masing. Dan dalam hal ini Polri akan selalu netral, mengawal berjalannya keberlangsungan pesta demokrasi ini secara masif. Apa yang menjadi pimpinan, menjadi pilihan nanti ke depan merupakan hal yang bisa kita terima. Menang dan kalah itu hal yang biasa, dan yang paling penting adalah bagaimana keguyuban itu harus kita kedepankan. Aman itu tidak bisa kita langsung bicara aman, tetapi aman itu bentuk sinergitas keberhasilan sinergitas pada polisi dengan masyarakat. Itu saja. Wah baik, luar biasa ini, keren sekali. Oke, Pak Jun, silahkan. Jadi hari-hari ini kita dihadapkan pada persoalan adanya satu pemahaman yang harus sama di dalam membangun bangsa ini, karena kemudian dalam prakteknya konflik itu pasti mungkin akan terjadi, apalagi kemudian itu beda pilihan seperti itu. Sama pilihan aja kadang-kadang ada konflik ya, ya kan? Suami satu, istrinya dua, itu kan sama-sama pilihan ya, konflik juga kan, gitu kan konteksnya. Tapi kemudian konsep negara hukum itu menegaskan bahwa prinsip negara kesatuan itu menjadi salah satu filsafatnya. Jadi apapun kemudian bentuk ragamnya kita, pilihan kita beda, tentunya kita harus memusatkan diri untuk membuat satu pilihan-pilihan yang tepat, bahwa itu adalah pilihan yang demi kemajuan bangsa. Di sisi lain, tema hari ini kemudian berkaitan dengan polisi RW ya. Saya berharap kemudian posisi polisi RW ini diformalkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya berdiskusi dengan Mas Pur dan sebagai sahabat, saudara dan lain sebagainya. Ada perspektif bahwa penegak hukum itu harus menjadi bagian daripada masyarakat. Hari ini penyelenggaraan pemerintahan itu ada pemerintahan tingkat pusat, ada pemerintahan tingkat daerah. Yang penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah itu memiliki asas yang kita sebut dengan asas otonomi daerah. Saya berpikir asas otonomi daerah itu kemudian menjadikan bahwa petugas atau kemudian aparat penegak hukum itu menjadi bagian juga, meskipun aparat penegak hukum itu sifatnya sentralistik. Jadi presiden itu kan punya alat negara yang disebut dengan istilahnya kepolisian. Tapi konteksnya kalau kita bicara soal kepolisian itu kan kemudian di pemerintahan daerah itu kan posisinya masih posisi yang dia adalah alat daripada pemerintahan pusat. Maka kemudian ke depannya ada satu bentuk produk-produk hukum yang sifatnya formal, mendudukan kedudukan daripada polisi sebagai bagian daripada alat pemerintahan dalam arti adalah alat negara, tapi kemudian kedudukannya itu di pemerintahan daerah dia juga diformalkan. Salah satunya adalah polisi RW, seperti itu konteksnya. Apakah itu bentuknya adalah peraturan gubernur atau peraturan wali kota, yang jelas nanti kedudukan payung hukum itu akan kemudian memberikan kejelasan bagaimana polisi ini ya dapat memberikan satu bentuk resolusi konflik yang ada dalam masyarakat.
Karena ketika polisi itu kemudian terlalu sentralistik ke pusat, ya, nanti dianggap akan jauh kepada masyarakat. Tapi kalau polisi itu konsepnya adalah polisi RW, dia akan menjaga RW tersebut dan tidak akan kemudian terjadi apa-apa. Dan masalah-masalah itu kemudian tidak kemudian diselesaikan dengan pendekatan yang sifatnya itu adalah pendekatan hukum pidana formil, ya. Tapi kemudian pendekatan musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lain-lain sebagainya. Saya harap ini menjadi salah satu poin penting dari diskusi kita kesempatan kali ini. Oke, wah luar biasa. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung. Tadi sedikit mengutip dari Pak Jun itu, terutama sebelumnya, pesan sebelumnya bahwa sebagai masyarakat kita harus memberikan hak pilih kita, jangan golput, jangan milih materi daripada suara kita, gitu kan. Jangan ambil-ambil yang kayak begituan lah. Kalau dari Mas Purnomo tadi ada sedikit yang menarik, aman itu karena sinergitas dari polisi dan juga masyarakat. Jadi ciptakan terus sinergitas, ayo kita bangun sinergitas antara polisi dan juga masyarakat juga di dalam Pilkada Serentak 2024. Kami ucapkan terima kasih buat Mas Pur dan juga Pak Jun untuk kehadirannya di momen kita kali ini. Dan tentunya bagi pemirsa USM TV, jangan kemana-mana, saksikan terus program tayangan USM TV. Tentunya banyak sekali yang Anda bisa saksikan di USM TV. Dan tentunya mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini, saya Pandu pamit undur diri. Tetap bersama kami di USM TV.